Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas operasi hitung penjumlahan pecahan. Adapun materi ini adalah materi untuk kelas 5 SD dan juga bisa digunakan untuk kelas 6 SD. Untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Penjumlahan pecahan. Nah, di sini ada contoh dan ini merupakan materi ketiga ya di materi operasi hitung bilangan pecahan. 3/4 ditambah 2/4. Nah, di sini kan ada tulisan contoh 1 ya. Kalau penyebutnya sudah sama seperti ini dan ini kebetulan angkanya adalah 4, maka bisa kita langsung jumlahkan, yaitu 5/4. Angka 5-nya diperoleh dari 3 ditambah 2, jadi sama dengan 5. Kemudian penyebutnya karena sudah sama, maka bisa langsung ditulis kembali dengan angka 4. Contoh kedua. Nah, ini juga sama ya. Kalau yang pertama pecahannya ada 2, di sini pecahannya ada 3 dan kebetulan penyebutnya sama. Jika penyebutnya sudah sama, maka bisa kita jumlahkan langsung dari pembilangnya. 1 ditambah 3, 4, tambah 1 lagi, 5. Maka sama dengan 5/6. Nah, 5-nya diperoleh dari tadi ya. 1 ditambah 3 tambah 1 sama dengan 5. 6-nya karena penyebutnya sudah sama, maka otomatis kita tulis angka 6. Contoh ketiga, 1/3 ditambah 6/8. Nah, di sini mulai beda dari penyebutnya. Yang pertama, pecahan yang pertama nilainya 3. Kemudian yang kedua 8. Maka hal yang kita lakukan adalah disamakan dulu penyebutnya, yaitu dengan cara boleh dikali langsung penyebutnya. 3 dikali 8. Nah, di sini saya menggunakan perkalian penyebut. 3 kali 8 sama dengan 24. Nah, ditulis ulang kemudian 24 di sini ya, kiri dan kanan berdasarkan jumlah pecahan dari soalnya. Maka selanjutnya adalah 24 yang di bawah penyebut yang pertama dibagi 3 sama dengan 8 dikali 1. Maka ditulis di sini 8 dikali 1. 8-nya dari 24 dibagi 3. 8 dikali 1. Maka tulisannya seperti ini. Sama dengan yang ini. 24 dibagi 8. 3 dikali 6. Di sini 3 dikali 6. Diulang ya. 24 dibagi 8. 3 dikali 6. Maka kita peroleh hasilnya 8 kali 1 8. 3 kali 6 18. Kita jumlahkan karena sudah penyebutnya sama. 8 tambah 18 sama dengan 26/24. Seperti ini bentuknya, maka bisa kita sederhanakan, yaitu 1 2/24. Dari mana angka satunya? Maka 26 dibagi 24 itu kan bisa hasilnya 1. 26-nya berkurang karena dia tadi dibagi 24 ya, menghasilkan angka 1, maka tersisa 2. 2-nya dari mana? 26 dikurangin 24, sisanya 2. Jadi berkurang ketika dibagi angka 1. 1 2/24. Diulang ya. 1 ini diperoleh dari 26 dibagi 24, 1, tersisa angka 2/24. Kita perkecil lagi. Nah, kebetulan angka 2 pembilang dan penyebutnya bisa diperkecil dengan angka yang sama, yaitu angka 2. Di atas 2 dibagi 2, begitu juga dengan bawahnya. Maka diperoleh angka satunya masih diajak karena sebuah angka campuran ya. 2 dibagi 2, 1, 24 dibagi 2, 12. Maka ini adalah nilai sempurna dari hasil penyederhanakan penyebut dan pembilang. Kemudian kita lanjut ke contoh yang keempat. Kalau contoh yang ketiga ada pecahannya 2, di sini ada pecahannya 3. Dan ketiganya pecahannya untuk penyebutnya berbeda semuanya. 2, 9, 6. Maka
langkah pertama seperti kayak contoh nomor 3, kita samakan penyebutnya yaitu 18. Dari mana? Di sini saya menggunakan perkalian ya, atau KPK sebenarnya. 2 kali 9, 18. Kebetulan angka 2 kali 9, 18 itu bisa membagi tiga-tiganya. 18 bisa dibagi 2, 18 bisa dibagi 9, kemudian 18 bisa dibagi 6. Maka bisa digunakan sebagai penyebut dari pecahan ya, dari soal penjumlahan ini. Kita bagi kembali. 18 dibagi 2, 9 kali 3. Maka di sini tulisnya 9 kali 3. Kemudian 18 dibagi 9, 2 dikali 7. Begini bentuk tulisannya. 18 dibagi 6, 3 dikali 2. Maka di sini tulisannya 3 kali 2. Ingat ya prosesnya ya. Kita jumlahkan. Setelah kita hitung 9 kali 3, 27. 2 kali 7, 14. 3 kali 2, 6. Ini bentuk pecahan sederhana dari yang sebelah sini ya. Kemudian kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. 27 ditambah 14 tambah 6 sama dengan 47 per 18. Dan ini wajib untuk disederhanakan. 47 dibagi 18 itu nilainya sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 kali 18 adalah 36. Itu hasil yang mendekati. Sisanya adalah 11. Dari mana? Karena 2 kali 18 itu nilainya 36. Karena di sini 47, berarti 47 kurangin 36 sama dengan 11. Ya, saya ulangin. 47 dibagi 18, 2 yang mendekati. Nah, karena 2 yang mendekati kan hasilnya 36. Kebetulan di angka pembilang di sini di soal 47, maka tinggal kita kurangin. 47 dikurangin 36 sama dengan 11. Untuk penyebutnya tetap mengikuti yang sudah dari awal kita samakan. 2, 11 per 18. Ini bentuk sederhana dan nggak bisa diperkecil lagi. Kita lanjut ke slide berikutnya dengan contoh kelima. Nah, dengan contoh pecahan campuran, penjumlahan pecahan campuran. Dimana kalau kita menemukan soal seperti ini, angka campuran yang di depannya bisa langsung kita jumlahkan sebenarnya, yaitu 2 ditambah 3. Maka di sini tulisannya 2 tambah 3 ya, plus 1 per 3 yang di sini ditambah 2 per 5. Nah, ini bisa langsung kita samakan nih ya untuk penyebutnya. 2 tambah 3 kita tulis langsung di sininya 5. Kemudian 3 sama 5 penyebutnya kita kali saja langsung 15. Di sini pun 15, 15 dibagi 3, 5 kali 1. Ditulis seperti ini. 15 dibagi 5, 3 dikali 2. Seperti ini bentuknya, maka menghasilkan angka 5 sesuai yang di sini ya, karena 2 tambah 3. Kemudian 5 ditambah 6, hasil perhitungan dari sini ya. 5 kali 1, 5, 3 kali 2, 6. Kita hasilkan, kita sederhanakan. 5 tambah 6 dari soal ini, 5 tambah 6, 11, maka menjadi 5, 11 per 15. Gimana? Mudah ya? Mudah-mudahan sampai di sini. Dari contoh 1 sampai dengan contoh 6 kamu sudah paham dan bisa mengerjakan jika soalnya serupa atau mirip, bahkan beda ya, mudah-mudahan. Contoh 6. Untuk soal 3 bentuk pecahan. Ada 2 campuran, ada 1 pecahan. Maka langkah pertama adalah sama seperti kayak contoh 5. Ini kita langsung jumlahkan nih kalau contoh 6. 2 ditambah 3, di sini saya tulis langsung 5. Ya, 5-nya diperoleh dari 2 ditambah 3 yang disebut dengan campuran yang ini. Kemudian setengah, kemudian 2 per 5, 1 per 4, kita samakan penyebutnya dengan cara mengalihkan. Atau dengan cara kita mencari angka yang bisa membagi ketiganya. Kebetulan di sini 20 saya gunakan diperoleh dari 5 dikali 4, 20, dan angka 20 bisa membagi angka 2, bisa membagi angka 5, bisa membagi angka
4. Maka 20 dibagi 2, 10 dikali 1, 10. Saya tulis langsung ya, karena udah 5 contoh di atas caranya, maka di sini saya tulis langsung. 20 dibagi 5, 4 dikali 2, 8. 20 dibagi 4, 5 dikali 1, 5. Kemudian saya jumlahkan karena sudah sama penyebutnya, 10 tambah 8 tambah 5, 23 ya. Di sininya angka 5, jangan lupa. 523 per 20. Sederhananya, karena 23 bisa dibuat 20 ya. 23 dibagi 21 ya. Saya ulangin ya. 23 dibagi 21, maka satunya ditambah 5 jadi 6. 23 dibagi 21 kan sisanya 3. Dari 23 dikurangi 20, maka 63 per 20. Saya ulangin ya. 23 dibagi 20 sama dengan 1. Satunya tambah 5 jadi 6. Kemudian sisa dari pembilang dibagi penyebut 1 adalah 3. Karena tinggal kita kurangi. 23 dikurangi 20, 3. Inilah bentuk sederhana, bentuk penjumlahan dari campuran ya. Pecahan campuran, 2 pecahan campuran ditambah pecahan biasa. Kemudian untuk contoh yang ketujuh, nah ini contoh yang ketujuh ya, harusnya tulisannya contoh ketujuh, 3,45 ditambah 145,7. Jika kamu menemukan soal seperti ini, maka langkah yang harus kamu lakukan adalah dengan cara susun ke bawah dengan menyesuaikan antara koma ya, komanya disamakan posisinya ya. 3,45 ini kan satuan nih, maka ditambah 145,7. pastikan komanya sama atas dan bawah, jangan sampai tertukar atau salah posisinya, karena salah maka menghasilkan jawaban yang salah. Setelah posisinya sudah sama, maka kita langsung bisa jumlahkan. Kita turunkan, yaitu 5 turun ya, karena nggak ada penjumlahannya. 4 ditambah 7, 11, kita tulis 1. Nah, angka depan satunya kita taruh di atas. 1 tambah 3, 4 tambah 5, 9. Kemudian 4-nya turun, 1-nya turun. Maka hasilnya 149,15. Mudah-mudahan dari contoh 1 sampai dengan contoh 7 yang tadi saya sudah jelaskan, kamu mudah dan bisa dalam memahami materi-materi seperti contoh tersebut. Silakan untuk kamu yang sudah memahami, yang sudah paham dari contoh 1 sampai dengan contoh 7, kamu jawab soal latihan 1. Nah, ini soal latihan pertama dari penjumlahan, bilangan pecahan dengan pecahan biasa, begitu juga dengan pecahan campuran dan pecahan desimal. Jawablah hasil ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa menerima dan minta bantuan dari orang lain. Silakan mengulang kembali contoh nomor 1 sampai 7 jika kamu benar-benar kurang dalam memahaminya. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Kemudian kita lanjutkan dengan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, ini soalnya agak rumit ya, agak rumit sedikit walaupun sama aja sebenarnya. 5/8 ditambah 0,7 ditambah 2,5. Nah, jika kamu ketemu dengan soal seperti ini, maka langkah pertama adalah kamu samakan bentuknya menjadi pecahan biasa. Yaitu, saya tulis di sini 5/8 tetap, karena di belakang koma ada satu angka, maka penyebutnya 10. Ingat, di belakang koma satu angka 10. Kalau di belakang koma ada 2, berarti per 100. Ditambah 21/2. Ini kita bentuknya sederhanakan lagi. Nah, karena ini penjumlahan seperti yang tadi saya udah utarakan di awal ya. Kalau udah penjumlahan, maka 2-nya ditaruh di depan. Kemudian 8, 10 dan 2 itu kita gunakan KPK-nya sama dengan 40. 40 karena 40 angkanya bisa membagi angka 8, 10 dan 2. Silakan saja kamu kalau menemukan
angka yang besar, misalkan angka 8 kali 10 80, boleh aja. Hanya saja angka tersebut terlalu besar. 40 dibagi 8, 5 dikali 5, maka ditulis 5 kali 5. 40 dibagi 10, 4 dikali 7. Nah, di sini 4 kali 7. Kemudian 40 dibagi 2, 20 dikali 1. Nah, ini bentuknya sederhananya ya. Masih dengan perkalian, maka dihasilkan angka 2, 25 dari 5 kali 5, 28, 4 kali 7, 20 dari 20 kali 1. Kita jumlahkan ya, karena penyebutnya sudah sama. 273. Nah, 73 itu diperoleh dari 25 ditambah 28 ditambah 20 sama dengan 73 per 40. 73 dibagi 40, 1 tambah 2 jadinya 3. Kita kurangin, 73 dikurangin 40-nya sama dengan 33. Ingat ya, 73 dibagi 40, 1 tambah 2 jadinya 3. Kemudian sisa dari pembagi 73 dibagi 40 adalah 33. Contoh kedua, dengan bentuk pecahan biasa, kemudian persen, lalu desimal. Seperti nomor 1, kita ubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. 1/3 karena 75% berarti 75 per 100. 2,50 di belakang koma ada 2 angka, berarti 2,50 per 100. Ini saya sederhanakan untuk mempermudah saya dalam menjawabnya. Cara ini boleh kamu ikutkan ya, ikuti ya, agar kamu langsung dapat selesai. Sebenarnya kalau kamu paham nggak usah ditulis ini, langsung jawabannya juga boleh nih pada proses ini. 1/3 ditambah 75 per 100 bisa diperkecil, sama-sama dibagi 25. Begitu juga dengan 50 per 100 di sini sama-sama dibagi 25, maka bisa sederhananya 1/3, 75 dibagi 25 3, 100 bagi 25 4, kemudian di sini 2-nya tetap kita ajak, 50 bagi 25 2, 100 bagi 25 4. Nah, ini kan bentuknya jadi lebih sederhana ya. Lebih mudah untuk disederhanakan. Kita langsung hitung dengan menyamakan dulu penyebutnya. 3, 4, 4 berarti 3 kali 4 aja langsung ya, 12 di sini. 12 dibagi 3, 4 kali 1, 4. 12 dibagi 4, 3 kali 3, 9. Kemudian 12 dibagi 4, 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, kemudian kita jumlahkan 4 tambah 9 tambah 6 sama dengan 19 ya. 2-nya tetap diajak, berarti 2, 19 per 12. 19 dibagi 12, 1 tambah 2 jadinya 3. Nah, 19 dibagi 12 itu kan 1, tersisa angka 7. Karena 19 dibagi 12, 1, sisanya 7. Dari mana? 19 dikurangin 12. Nah, jadi sama dengan 3, 7 per 12. Mudah ya, contoh 1 dan 2. Kalau kamu kurang paham, kurang jelas, silakan mengulang kembali contohnya, baik nomor 1 maupun nomor 2. Contoh ketiga dengan soal cerita. Hari ini akan diadakan arisan di rumah Butia. Butia akan membuat kue coklat sehingga membutuhkan tepung terigu. Butia membeli tepung terigu 1,5 kg. Karena masih kurang, Butia membeli lagi tepung terigu 0,4 kg. Berapa kilogram tepung terigu yang dibeli Butia? Pembahasan ini adalah berkaitan dengan penjumlahan. Jadi kita jumlahkan saja sebenarnya langsung. Namun di sini saya menggunakan cara terlebih dahulu ya. Kita jawab, tepung terigu yang pertama dibeli 1,5. Tepung terigu yang kedua dibeli 0,4. Nah, 0,4-nya ini saya rubah ke dalam bentuk pecahan. Karena di belakang koma ada satu angka, maka bernilai 10 penyebutnya. 4-nya dari angka di sini. 4 per 10. Sehingga tepung terigu yang akan dibeli atau yang dibeli 1,5 ditambah 4 per 10. Kita samakan penyebutnya 2 sama 10. Kebetulan angka 10 sebagai penyebutnya bisa dibagi 2 ya. Nah, sebelum penyebutnya disamakan, ternyata di sini dijumlahkan dulu.
atau disederhanakan dulu. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Nah, 3/2 ini diperoleh dari sini ya. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Samakan penyebutnya 10, seperti yang tadi saya sudah bilang di awal. 10 dibagi 2, 5. 5 kali 3, 15. Nah, di sini tetap ya, 10 bagi 10, 1 kali 4, 4. Jumlahnya sama dengan 15 tambah 4, 19/10. Diperkecil, 19 bagi 10 sama dengan 1, tersisa 9, karena 19 kurangin 10, 9. Jadi, tepung terigu yang dibeli ibu, semuanya atau seluruhnya, berjumlah 19/10 kg. Dari sini mudah-mudahan kamu sudah paham akan contoh nomor 3 dari soal cerita. Silakan untuk kamu yang sudah memahami, sudah selesai dalam menyelesaikan contohnya dengan kamu paham terlebih dahulu, jawablah ketiga soal latihan ini dengan jawaban hasil karya kamu tanpa meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Jika kamu kesulitan dalam menjawab soal-soal latihan ini, yaitu soal latihan 2, silakan mengulang kembali penjumlahan berbagai bentuk pecahan pada materi sebelum ini. Silakan kamu coba, kamu jawab. Saya doakan kamu bisa dalam menjawab soal latihan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Demikianlah pembahasan yang dapat saya berikan, yaitu penjumlahan bilangan pecahan. Semoga dengan kamu menyaksikan video ini, kamu dapat memahami materi dengan baik dan mudah menyelesaikan soal-soal penjumlahan pecahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.